Halo teman-teman, hari ini kita akan mempertarungkan kedua saham yang di-request oleh teman-teman. Kedua saham ini masuk ke dalam watchlist premium saya, itu berarti mereka ini sangat layak untuk investasi. Karena seperti pairnya bagus sekali, pairnya di bawah 5 kali, lalu liquidity juga aman, bisa bayar hutang jangka pendek, dan juga pemegang sahamnya publik di bawah 50% berarti aman. Lalu untuk yang non-publik juga yang teratas, yang paling banyak non-publik itu memiliki catatan hukum yang enggak memberatkan perusahaannya, dalam arti tidak memiliki kasus hukum yang berat. Lalu selanjutnya ada juga turnovernya juga ada di atas 1 miliar rupiah ya. Kita akan sandingkan kedua perusahaan ini ya, kita akan pertarungkan kedua perusahaan ini, yakni yang pertama adalah BMTR atau Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR. Lalu ada lagi Indorama Sintetik Tbk dengan kode emiten INDR atau kita panggil INDR. Dari posisinya ini kita udah tahu bahwa posisi pertama diduduki oleh BMTR, lalu yang kedua INDR. Tetapi kedua-duanya layak investasi kok. Jadi mari kita kenalan dengan kedua perusahaan ini. Dimulai dari INDR terlebih dahulu yang bergerak di bidang produsen tekstil. Dari sejarahnya terlebih dahulu ya, pendirinya adalah imigran dari India yang menjadi konglomerat di Indonesia. Mulai beroperasi secara komersial pada tahun 75, didirikan juga tahun 75, dan untuk produksinya tahun 76 dengan pabrik pemintalan kapas di Purwakarta yang secara terus-menerus melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis pun, yang ada polyester staple fiber pad resin, lalu polyester chips dan polyester filament fabric untuk pasar kobra dengan lokasi pabrik di Jawa Barat di Purwakarta, Campaka, dan Bandung ya. Juga sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 90. Jadi udah lama banget, listingnya tanggal 3 Agustus 90. Merupakan salah satu eksportir terbesar di Indonesia dan telah menjadi pemenang tetap dalam memperebutkan penghargaan bergengsi Prima Niarta untuk prestasi ekspornya ya. Sudah mengekspor ke para pelanggan premium di Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Timur Tengah. Suatu proses penanaman modal kembali yang terus-menerus dan program peningkatan produktivitas telah menjadikan perusahaan salah satu produsen polyester yang paling kompetitif di seluruh Indonesia, di seluruh dunia malahannya. Jadi patut dibanggakan, ini produk-produk mereka ada polyester, ada spun yarn juga, lalu fabric, kain, lalu ada lagi captive power plant ini untuk kebutuhan energi pribadi mereka juga ya. Pada tahun 2006 mendirikan pabrik pembangkit tenaga listrik 60 MW berbasis batu bara untuk menangani kebutuhan tenaga listrik di komplek besarnya di Purwakarta, Indonesia. Gitu sih teman-teman. Dan juga ada beberapa sumbangsi mereka untuk Indonesia ya. Secara konsisten telah beroperasi dengan kapasitas pemanfaatan tingkat tinggi, melampaui perusahaan-perusahaan sejenis di Asia dan di seluruh dunia, mengekspor produknya ke lebih dari 70 negara yang mencakup semua 5 benua besar di seluruh dunia. Fasilitas dan prasarana di komplek Purwakarta adalah yang terbaik di bidang ini. Juga telah mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan Yayasan Pendidikan Indorama Purwakarta, mendirikan Politeknik Engineering Indorama, Engineering Politeknik berkelas dunia yang berfokus untuk menyediakan kualitas yang tinggi dan pendidikan yang relevan dengan industri dengan biaya yang disubsidi untuk para mahasiswa di Indonesia. Perusahaan juga telah mensponsori Yayasan Rama Global School Purwakarta yang telah mendirikan Rama Global School bagi anak-anak karyawan perusahaan dan perusahaan-perusahaan di sekitarnya. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Jakarta, di mana fungsi-fungsi pokok dilaksanakan seperti halnya pengadaan, logistik, keuangan, dan pemasaran. Perusahaan induk terakhir perusahaan adalah Indorama Corporation Pte Limited. Nah, itulah sekilas tentang INDR. Lalu selanjutnya kita lihat prospeknya sih ya aman ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak ya. Untuk produk-produk mereka bisa dipakai untuk membuat pakaian, untuk produk seperti karpet juga ada, lalu ada lagi produk-produk lainnya seperti tirai. Jadi untuk prospeknya sih bagus banget. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ya, di mana pos masyarakatnya 7,51%. Ini pas banget sih sesuai ketentuan OJK 7,5%. Lalu ada Indorama Holdings sebesar 67,49%. Kalau kita lihat di sini sih ya mana-mana aja ya, kebanyakan berita tentang mereka akan bagi dividen yang besar banget. Selanjutnya untuk statistiknya bagaimana? Sudah update kuartal pertama tahun 2022 dengan operating profit 579,31 miliar rupiah dengan net profit 487,54 miliar rupiah. Ini bagus karena operating profitnya lebih besar dengan PR-nya 3,85 kali. Ini bagus. Lalu dengan operating profit margin 14%, ini bagus ya karena cukup tebal. Lalu net profit margin 12%, ini juga bagus. Dengan kurang rasio 133%, ini bagus juga. Dengan catatan dividen
Bentar ya, masih proses, kita langsung masuk ke overview-nya. Turnover-nya 14,35 miliar rupiah untuk sesi kedua sekarang ya. Nah, mereka ada bagi dividen sih meskipun jarang ya. 2019 dan tahun ini mereka akan bagi dividen lagi. Ya, ini menarik sih. Jadi NDR ini oke, bisa masuk ke dalam daftar investasi kita. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin ya. Dan pastikan untuk membelinya saat nya lagi golden cross, bukan dead cross. Karena itu kalau dead cross sahamnya cenderung turun. Jadi jualnya di dead cross aja. Selanjutnya kita bahas perusahaan yang menjadi nomor 1 di video kali ini, yakni BMTR ya. Kita lihat dulu sejarah daripada BMTR dulu, yang juga udah lama banget berkecimpung di dunia bisnis Indonesia. Sebagai grup perusahaan media yang paling terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara ya, mereka pegang banyak banget stasiun televisi ya, memegang portfolio media terbesar, merupakan market leader dalam industri TV FTA dan TV berlangganan selama bertahun-tahun. Mayoritas pendapatan perseroan dikontribusikan oleh dua lini bisnis utama ya, media berbasis konten dan iklan yang dikelola oleh MNCN saat ini menghasilkan pendapatan bagi perseroan sebesar 66%, lebih dari setengah, mantap. Sementara itu media berbasis langganan perseroan yaitu MNC Vision Networks saat ini berhasil memperoleh pendapatan bagi perseroan sebesar 29%. Bisnis inti MNCN ada 3 stasiun TV FT nasional ya, RCTI, MNC TV, GTV atau dulunya namanya Global TV, lalu ada iNews. Saat ini MNCN merupakan pemilik konten library terbesar di Indonesia dengan lebih dari 300.000 jam konten dan terus meningkat lebih dari 20.000 jam per tahunnya. Didirikan pada tanggal 30 Juni 81. Awalnya merupakan konglomerasi yang bergerak dalam sektor perdagangan umum. Setelah melakukan beberapa akuisisi dan divestasi, mengubah fokus usahanya ke industri media. Pada tahun 2007, menegaskan fokus baru ini dengan melakukan rebranding menjadi PT Global Mediacom Tbk. Ya, dan juga melakukan IPO tahun 95 dengan kode saham BMTR. Yap. Untuk produk-produk yang mereka punya sih kita ada tahu ya. Tadi udah disebutkan ada RCTI, MNC TV, GTV, iNews dan lain-lain. Bahkan mereka juga punya studio pribadi juga untuk pembuatan film dan lain-lainnya. Jadi untuk prospek daripada BMTR sih ya harusnya sih oke, karena bergerak di media ya, dan juga mereka membukukan laba yang konsisten juga ya. Cuman ya untuk dividennya enggak terlalu konsisten ya, itu menjadi nilai minus sih. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya ya, di mana porsi masyarakat sebesar 47,8%, ini masih aman. Lalu ada MNC Invest sama Tbk sebesar 45%. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat di statistiknya yang udah update kuartal pertama tahun 2022, di mana operating profitnya 948 miliar rupiah dengan net profit 326 miliar rupiah. Ini operating profitnya lebih besar, which is nice. Pendapatannya dari MNCN lancar jaya. PR-nya 3,81 kali, ini juga bagus, dengan operating profit margin 27%. Ini bagus, lalu net profit margin 9%. Cukup tipis ya, lebih tipis daripada yang operatingnya, tapi ya setidaknya ada. Lalu dengan kurang rasio 146%. Bisa bayar hutang jangka pendek, lalu penutupan hari ini turnover-nya 83 miliar rupiah. So, BMTR ini juga oke untuk diinvestasikan. Jadi dari posisi ini BMTR dan INDR kedua-duanya oke. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan pakai uang dingin ya. Demikian pembahasan tentang BMTR dan INDR, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.